biasa ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke Desa Suger Kidul, rasanya adem gitu. Adem melihat kanan kiri durian ya, kemudian bersenandung sholawat. Di Desa Suger Kidul, salah satu pusat sentral terbesar di Kabupaten Jember. Potensi durian ini perkembangannya sangat pesat dan luar biasa, Pak. Jadi durian lokal juga berkembang dan sekarang ini juga Pemirsa, potensi desa seringkali menjadi akar kekuatan sebuah daerah. Dari tangan-tangan lokal lahirlah inovasi, cita rasa, dan kebanggaan yang bisa menggema hingga tingkat nasional. Tahun 2026, Desa Suger Kidul, Kecamatan Jilbuk, Kabupaten Jember, bersiap menjadi sorotan lewat Gebyar Desa Durian Nusantara 2026. Sebuah perayaan besar yang mengangkat komoditas durian lokal ke panggung yang lebih luas. Bukan sekedar festival, gerakan ini menjadi mewujudkan potensi desa. Dari Suger Kidul, kita belajar bahwa potensi lokal memiliki kekuatan untuk berbicara secara lantang di pentas nasional. Selamat datang di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Di antara perbukitan Jember yang hijau, ada sebuah desa yang namanya semakin akrab di telinga para pecinta buah, Suger Kidul. Disinilah durian tumbuh dengan karakter yang sulit ditiru, daging tebal, aroma kuat, dan rasa yang membuat siapapun kembali untuk mencicipi lagi. Tahun berganti, musim berubah. Dari popularitas durian Suger Kidul seolah tidak pernah padam. Dari pasar lokal hingga festival durian, namanya terus disebut, bahkan menjadi magnet yang menarik orang untuk datang langsung ke desanya. Namun di balik durian yang gak ada matinya ini, ada cerita para pegiat durian, ada langkah pemerintah yang terus berinovasi dari membuka akses pasar yang lebih luas, mendorong promosi digital, hingga menghadirkan program penguatan kualitas agar Suger Kidul tetap menjadi yang terbaik. Bagaimana Suger Kidul mempertahankan cita rasa yang membuatnya terkenal? Dan apa rahasia di balik durian yang selalu dicari ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Baik pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vidi. Kita masih di podcast Sudut Pandang, saatnya bercerita. Pemirsa, di episode kali ini kita berbicara mengenai potensi desa yang sering sekali menjadi akar kekuatan sebuah daerah. Dari tangan-tangan lokal yang lahirlah inovasi, cita rasa, dan juga kebanggaan yang begitu luar biasa. Dan kali ini kita berada di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jilbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan kali ini Vidi tidak sendiri, sudah ada narasumber kita kali ini, yakni ada Kepala Desa Suger Kidul Jember, yakni ada Bapak Ahmad Musemil. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik. Baik ya Pak, ya, luar biasa. Dan tidak hanya Pak Kades, yakni kali ini kita hadirkan, yakni pelaku UMKM yang berada di Suger Kidul. Ada Bapak Halik. Assalamualaikum. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali, baik ya Pak ya. Ya. Oke. Berbicara mengenai kepala desa, wah ini masih muda Pak. Usianya berapa Pak? Usia 32 sudah. 32 tahun sudah menjadi kepala desa, luar biasa. Motivasi awal apa nih Pak untuk menjadi kepala desa? Motivasi awal kami menginginkan desa apa yang dilakukan oleh sosok kepala desa lebih maju ke depannya dan meningkatkan ekonomi kepada masyarakat. Luar biasa. Mulai dari kecil itu memang sudah
menginginkan untuk menjadi kepala desa atau tidak terbesit sama sekali, Pak? Untuk menginginkan sebenarnya tidak terfikirkan, Tidak tidak terfikirkan. Cuman mungkin sudah kembali ke rezeki sudah. Karena sebelum menjadi sosok kepala desa sempat menjadi kasul atau bapak Oh, kampung. kepala dusun terlebih dahulu. Baik, akhirnya mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa dan alhamdulillah terpilih Bapak ya, luar biasa. Nah, berbicara mengenai kepala desa, ini apakah termuda juga Pak di Jember? Kalau untuk termuda, pas waktu dilantik bisa dikatakan termuda di tahun 2027. Dan sekarang sudah tergeser ke nomor 2 sudah. Oh, berarti ada yang lebih muda Ada lagi. lagi sudah. Luar biasa. Baik Bapak, berbicara mengenai Suger Kidul. Nah, sebenarnya di Suger Kidul itu apa sih Pak yang membedakan dengan desa-desa yang lain? Tentu bisa dilihat sendiri di Desa Suger Kidul, salah satu pusat sentral terbesar di Kabupaten Jember, yaitu durian. Bisa kita lihat sendiri, dan juga ada budaya-budaya selain durian. Oke, luar biasa. Karena memang kalau misalnya datang ke Kabupaten Jember, pemirsa, nah biasanya kalau melintas antara Jember ke Bondowoso atau misalnya mau ke Situbondo, nah ini pasti mata kita akan dimanjakan dengan durian-durian yang berada di kanan kiri, tepatnya di Desa Suger Kidul ini ya Pak ya. Nah, ini meskipun musim atau tidak, biasanya di sini tetap untuk ada ya Pak ya, luar biasa. Itu yang mungkin membedakan antara Desa Suger Kidul dengan yang lainnya seperti itu. Nah, berbicara mengenai UMKM Bapak. Nah, sekarang beralih ke Pak Halik. Kalau Pak Halik sendiri, UMKM apa aja nih Pak yang dijalankan selama ini? Ya, saya juga selaku UMKM juga sebagai koordinator UMKM Desa Suger Kidul. Ya. Oke. Jadi banyak sekali perkembangan UMKM di Desa Suger Kidul ini. Nah, ya awalnya saya penjahit, terus mengembangkan pupuk organik, juga jamu tradisional, keripik gadung, terus ada rambak di sini, terus pandai besi, banyak di sini Pak UMKM, pelaku UMKM ini banyak. Luar biasa ya Pak. Ya. Ini mungkin juga salah satu kekayaan dari Suger Kidul yang dimiliki ya Pak ya. Ya. Oke, kalau dari potensi UMKM-nya Pak, bagaimana di Suger Kidul ini Pak? Alhamdulillah dengan dengan inisiatif juga kinerjanya Bapak Kades yang sekarang ini, alhamdulillah semua UMKM kayaknya seperti hidup itu Pak. Ya, jadi perkembangan UMKM itu sangat pesat. Kalau pesat sekali ya. Ya, kalau saya perhatikan mulai dari Bapak Kades sekarang ini. Luar biasa. Mungkin selama ini sudah ada UMKM tersebut, namun kurang dirangkul mungkin Bapak ya, sehingga ketika dirangkul dan akhirnya bisa berkembang seperti itu. Untuk yang berada di Desa Suger Kidul. Nah, berbicara mengenai Desa Suger Kidul kembali, Pak Kades, ini kalau dari durian sendiri sebenarnya ada beberapa jenis sih Pak yang benar-benar menjadi ikon gitu di Suger Kidul. Oke. Untuk saya, kalau durian yang menjadi ikon di sini ada durian lokal asli Suger Kidul, dan juga montong. Yang lebih terkenalnya lebih ke durian lokal dan montong kalau untuk di Suger. Kalau misalnya nggak musim itu gimana Pak? Nah, kalau untuk nggak musim di sini kan ini saya ceritakan dulu kenapa kok disebut Desa Durian gitu Nusantara. Nusantara perlu digarisbawahi Nusantara. Kata-kata Nusantara tersebut diciptakan dari berbagai daerah. Jadi di Suger Kidul itu salah satu pemasok durian terbesar. Salah satu contoh, kita ngambil ke Bali, Sumatera, Lampung, Madura. Pokoknya di seluruh Indonesia sudah langsung dikirim ke Suger. Sehingga makanya tadi namanya apa Pak?
Desa Durian Nusantara seperti itu. Jadi di sini juga pemasok terbesar seperti itu. Jadi meskipun lagi musim atau tidak, ini berarti tidak pernah kehabisan stok gitu ya Pak ya. Jadi memang kalau misalnya mencari durian, silakan mencarilah di Desa Sugar Kidul seperti itu. Nah, kalau kondisi produksi durian sendiri Pak di Sugar Kidul saat ini, apakah sudah ada data ataupun gambaran jumlah petani dan juga volume panen setiap panennya Pak atau tiap tahunnya gitu? Untuk gambaran, di sini sudah di Suger kan ada pengepul. Pengepulnya itu ada 7 orang. Dan dari 7 orang tersebut itu secara otomatis menambah ada pekerja. Nah, dari pekerja tersebut terciptalah saling nanam pohon agar di durian di Suger tambah banyak. Oh, jadi memang sudah ada tersendiri ya Pak ya, seperti itu. Kalau tantangan terbesar Pak, berbicara mengenai tantangan terbesar yang dihadapi petani durian di Desa Sugar Kidul sendiri itu apa Pak? Baik dari segi budidaya ataupun cuaca maupun pemasarannya. Sebenarnya yang pertama lebih ke cuaca dulu. Oh, cuaca. Cuaca itu sangat berpengaruh dikarenakan Hmm. misalkan sudah musim hujan, Hmm. secara otomatis durian tersebut masuk Kualitasnya menurun gitu ya, Pak ya? kualitas pasti. Oh, baik. Berarti cuaca itu sangat menentukan sekali ya Pak ya. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai inovasi Pak, apa sih Pak sebenarnya yang dilakukan oleh Desa Sumber Kidul atau pemerintah Desa Sumber Kidul terkait dengan inovasi sehingga untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas durian yang berada di Sumber Kidul itu sendiri Pak? Kalau untuk inovasi, ini kan sudah berjalan. Salah satu contoh program event tahunan ini, salah satu contoh event Durian Nusantara. Itu kan menjadi inovasi baru, menjadi kebangkitan ekonomi baru di Desa Sugur Kidul untuk menjadikan pusat durian di Desa Sugur Kidul. Baik, itu pertama kali atau sudah pernah dilaksanakan Pak? Event pertama kali itu di tahun 2023 sekaligus peresmian nama Desa Durian Nusantara. Juga ada kelebihan, kalau di Suger Kidul itu yang meresmikan juga bukan dari Bupati pasti, Dinas Pariwisata pasti, juga salah satu kementerian, Kementerian Pariwisata waktu itu Pak Sandiaga Uno. Luar biasa ya Pak ya, sehingga makanya di sini juga kelasnya sudah bukan kabupaten lagi, tapi sudah Nusantara ataupun nasional seperti itu. Kalau dari Pak Halik sendiri, Bapak, mengenai dari kacamata Bapak terkait dengan potensi durian yang berada di Sugar Kidul seperti apa Pak, selaku UMKM? Oh ya, potensi durian ini perkembangannya sangat pesat dan luar biasa, Pak. Jadi durian lokal juga berkembang. Dan sekarang ini juga petani-petani durian ada yang mengembangkan macam-macam jenis durian ini. Ada durian montong, montong batu, montong matahari. Terus ada yang durian yang sangat mahal itu juga akan dikembangkan di Desa Sugur Kidul ini. Kenapa? Selain banyak pedagang UMKM durian di sini, mungkin nanti akan dikembangkan durian ini akan menjadi kuliner dari durian ini Pak. Insya Allah. Jadi nanti akan ada inovasi, tidak hanya durian yang buahnya aja, tapi kuliner yang nantinya durian olahan seperti itu Bapak ya. Iya, karena ibu-ibu sini kan banyak yang bikin kue kayak semacam ketan durian dan ya. sebagainya. Nah, seperti itu. Wah, ini luar biasa sekali ya, suatu inovasi yang nantinya akan menjadikan Desa Sugar Kidul akan semakin dikenal lagi dan mungkin tidak membosankan dengan durian yang hanya durian saja, tapi ada inovasi dari durian tersebut. Bapak, kalau dari pemerintah desa sendiri, apakah ada semacam pelatihan ataupun pendampingan bagi khususnya untuk petani sehingga nanti misalnya terkait dengan perawatan, pemupukan dan juga pengendalian hama yang akhirnya untuk menjaga kualitas dari durian tersebut? Kalau untuk pelatihan sudah ada, tinggal nanti kedepannya seperti apa.
Oh, pelatihan sudah ada ya Sudah Pak ya? ada. Oke, jadi pendampingan pun juga sudah dilaksanakan. Sehingga nantinya bisa menjaga kualitas dari durian tersebut ya Pak ya. Oke, kalau peran pemerintah desa ataupun komunitas lokal sendiri untuk mendukung ataupun mendorong pengembangan potensi durian ini seperti apa Pak? Mungkin dari Pak Halik dulu, dari komunitas ataupun dari UMKM sendiri Pak, untuk mendukung potensi durian ini di Sugar Kidul seperti apa Pak? Durian ini ya selain perkembangannya sangat pesat Pak, jadi apa ya, kayak penanaman ada, kalau ada hama, nah, ada juga yang nggak buah. Nah, jadi untuk mengatasi durian yang nggak buah itu, ini pakai organik itu jadi lebat buahnya Pak. Juga hama-hama itu bisa diatasi juga dengan organik juga Pak. Organik. Iya, karena kesehatan durian ini kalau pakai organik sangat luar biasa Pak. Dan apa, manisnya, terus rasa itu apa ya, sangat-sangat alami itu. Alami. Ini bedanya durian Desa Suger Kidul dengan yang lain itu ini. Berbedanya di sana seperti itu. Kalau dari Pak Kades sendiri Pak, Tentang apa namanya? terkait dengan bagaimana peran pemerintah desa untuk mendorong pengembangan potensi durian ini. Kalau untuk mendorong seperti yang dikatakan Bapak Halik, di sini lebih kebanyakan pakai pupuk organik. Dan juga kami sangat mendorong juga terkait pupuk organik agar bisa apa namanya ya, bisa dikelola, dijual ke luar daerah Suger Kidul. Kalau terkait dengan wisatanya Bapak, nah tadi kan kita sudah menyinggung terkait dengan potensinya yang begitu luar biasa. Nah apakah ke depan ini juga akan ada seperti halnya wisata kebun durian dan lain sebagainya Pak? Oke, kalau untuk wisata kami masih belum, karena pure wisata murni tidak ada di sini, tapi lebih ke wisata edukasi. Salah satu contoh yang dikembangkan nanti tentang kue yang terbuat dari durian. Itu akan kita kembangkan. Kita peralatan untuk kue sudah ada, tinggal pelatihan. Insya Allah tahun 2026 akan ada kue yang terbuat dari durian di Desa Suger Kidul. Luar biasa ya. Kalau dari Pak Kades sendiri, impian ke depan ini apa Pak? Tentang Desa Suger Kidul dan tentang durian. Kalau untuk impian terbesar, kami menginginkan pertama, Desa Suger Kidul dikenal oleh di luar Kabupaten Jember. Pertama, kedua, secara otomatis ekonomi juga meningkat di Desa Suger Kidul, dan juga tentu wisata keinginan terbesar ada wisata edukasi yang sangat apa namanya, yang bisa berjalan lah seperti yang sudah ada wisata-wisata di daerah lainnya. Oke. Kalau dari kacamata UMKM sendiri Pak, harapan ke depan nih untuk Desa Suger Kidul ini apa Pak? Harapan tentang UMKM di Desa Suger Kidul ini nanti harapan saya ke depannya ini bertambah lancar dan bertambah maju adanya UMKM ini. Selanjutnya mungkin ya dengan adanya Pak Kades mencari apa ketenaran UMKM di Desa Suger Kidul ini, mungkin nanti akan banyak pelatihan-pelatihan untuk perkembangan UMKM. Di situ harapan saya nanti. Baik, luar biasa. Nah, Bapak berbicara mengenai tadi kan sudah disinggung untuk event yang akan dilaksanakan di tahun 2026 adalah Gebiar Desa Durian Nusantara 2026. Nah, berbicara mengenai strategi, Pak, apa nih strategi agar nantinya Suger Kidul ini bisa menembus panggung nasional? Gini, kalau untuk strategi yang pasti melibatkan dinas-dinas terkait. Salah satu contoh Dinas Pariwisata Kabupaten Jember sekaligus Disputpar Provinsi Jawa Timur itu sudah dilaksanakan oleh desa. Baik, kayaknya udah nggak sabar ya Bapak nantinya event tersebut kita bisa hadir nanti di bulan apa Pak? Di bulan Februari. Di bulan Februari tahun 2026 dan dilaksanakan di mana Pak?
di lapangan di pasar desa Suger Kidul. Di pasar Desa Suger Kidul seperti itu. Dan nanti acara tersebut akan terlaksana berapa hari, Pak? 4 hari. Oh, 4 hari 4 hari. berturut-turut ya, Pak ya. Luar biasa sekali, dan semoga nantinya dengan acara tersebut Suger Kidul semakin dikenal di kancah nasional, bahkan internasional nanti, dan mungkin ada rasanya nantinya akan menjadi ikonik yang tidak ke Jember kalau misalnya tidak mampir ke Suger Kidul. Nah, luar biasa. Nah, Bapak berbicara mengenai acara tersebut, bisa dijelaskan Pak, nantinya acaranya tersebut selama 4 hari itu apa aja nanti Pak? Kira-kira pandangan secara general aja mungkin ya Pak ya, terkait dengan agar nantinya para wisatawan ataupun yang akan berkunjung ke Jember nanti bisa jadi dari luar kota pun juga akan ikut serta di acara Gebyar Desa Durian Nusantara 2026. Untuk selama 4 hari itu ada kegiatan yang pasti, ada budaya-budaya yang asli desa Suger Kidul maupun luar desa Suger Kidul akan ditampilkan. Terus bazar murah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Bazar Kalau murah. udah berbicara murah kayaknya serbu ya Pak. Biasa. Bazar murah durian, terus ada konser musik, dan juga kami melibatkan RRI Jember untuk bisa hadir di Luar biasa. acara tersebut. Baik, kalau dari UMKM nanti Pak, apa nih yang sudah disiapkan nantinya untuk acara Gebyar Desa Durian Nusantara 2026? Ya, dari UMKM ini ya mungkin ada dari kuliner, ada dari macam-macam olahan keringan juga, insya Allah ini ada. Jadi pokoknya adanya UMKM yang bisa untuk dikembangkan, mungkin di situ akan ditampilkan, insya Allah. Oke, baik ya Pak ya, luar biasa sekali. Dan yang membedakan event 2026 ini dengan tahun-tahun sebelumnya di tahun 2023 ya Pak ya, ini apa nih Pak? Yang pasti di tahun 2026 event itu sudah se-Jawa Timur. Jadi kami mengundang atau mengajak seluruh penjual durian se-Jawa Timur untuk berpartisipasi di acara Durian Nusantara ini. Maka dari itu, tema yang mengusung di tahun 2026 itu Gebyar Desa Durian Nusantara se-Jawa Timur tahun 2026. Luar biasa. Bapak, kalau misalnya kita berbicara mengenai dampak ekonomi, nah terutama dampak ekonomi untuk warga yang berada di Desa Suger Kidul sendiri, ini perkembangannya seperti apa Pak? Terkait dengan akhirnya bisa dikatakan Jember Kidul, Suger Kidul ini dikenal dengan durian Nusantaranya seperti itu. Kalau dampak perekonomian kepada masyarakat sendiri gimana Pak? Ya gini, kita kan ini salah satu branding desa. Tahun 2023 sampai 2024 itu kebetulan kita melaksanakan eventnya itu di lapangan Suger Kidul, dan kebetulan masih masuk gang sekitar 50 meter. Dari segi yang datang di acara tersebut bisa dikatakan masih ratusan orang. Nah, dari kita juga ada potensi yang lebih dimaksimalkan di salah satu pinggir jalan, tanah kas desa di tahun 2025 itu sangat signifikan, bahkan beribu-ribu yang datang. Nah, jadi salah satu kami akan mengadakan event tersebut di lokasi pasar lagi untuk mendongkrak event tersebut agar lebih banyak pengunjung. Baik ya Pak ya, dan dampaknya setelah event tersebut bagaimana Pak? Dampaknya sangat luar biasa. Tentu yang pertama kan penghasil durian. Betul. Dan juga UMKM yang ada di Suger Kidul. Kalau dari UMKM sendiri dampaknya bagaimana Pak? Waktu itu Pak Halid juga berpartisipasi di tahun 2023. Dari tahun 2003 ini ya alhamdulillah Pak, dengan adanya UMKM dikembangkan terus dikembangkan, diikutkan pelatihan, alhamdulillah perkembangannya sampai sekarang ini alhamdulillah jadi luar biasa Pak, UMKM ini. Luar biasa ya Pak ya, berarti juga dampaknya sangat signifikan
menyenangkan sekali seperti itu. Dan harapannya nanti setelah event Gebiar Desa Durian Nusantara 2020 ini nantinya akan semakin menambah untuk profit dari para UMKM yang berada di Desa Suger Kidul pastinya ya. Kalau selain durian Pak, apa nih kebanggaan dari Desa Suger Kidul sendiri Pak? Tentu pandai besi, pandai besi, pandai besi, Pandai besi. pandai besi itu salah satu apa namanya ya, turun menurun itu. Itu sudah dari saya lahir pun sudah ada pandai besi itu. Ada 7 di sini. Ada 7 ya Pak ya. Sekarang Oke. tinggal 7. Selain itu Pak, mungkin ada lagi terkait dengan wisata mungkin ataupun yang lain terkait dengan Desa Suger Kidul yang membedakan dengan desa-desa yang lain. Kalau di Suger Kidul itu bisa dikatakan ada 3. Mm-mm. Yang satu durian, Durian, 2 pandai besi, dan pandai juga besi, pesantren. dan pesantren. Pesantren. Kenapa dengan pesantren ini Pak? Kalau pesantren di sini bisa dikatakan terbesar juga. Salah satu di Kabupaten Jember, pesantren terbesar, sehingga apa namanya, tiap tahunnya itu selalu ada acara-acara juga. Salah satu yang akan dikembangkan masalah Islami itu di tahun 2026 ada yang namanya Suger Kidul Berselawat akan dilaksanakan di tiap dusun. Puncaknya nanti ada di lapangan. Luar biasa ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke Desa Suger Kidul, rasanya adem gitu. Adem melihat kanan kiri durian ya, kemudian bersenandung sholawat dan lain sebagainya seperti itu. Baik Bapak, terakhir ini mungkin ada harapan untuk ke depan dari Desa Suger Kidul sendiri, dari Pak Kades, apa nih Pak? Gini, kalau untuk harapan, ini kan sekelas desa, bukan kabupaten. Kami menginginkan memberikan contoh kepada desa lain, mungkin juga di desa lain juga sudah ada yang berjalan. Ini inisiatif kami dari sendiri sebagai Kepala Desa Suger Kidul, berikan contoh bahwa desa juga bisa apa namanya, membuat program skala nasional. Baik, terima kasih Pak Kades. Untuk yang berikutnya dari Pak Halik sendiri, harapan untuk Desa Suger Kidul sendiri apa nih Pak? Ya, harapan saya selaku koordinator UMKM di Desa Suger Kidul ini sangat mulai dari kita, dari masyarakatnya, terus peningkatan dari SDM-nya masyarakat, harapan ke depannya ini supaya bertambah terus bertambah, agar bisa ini sangat mencolok perbedaannya dari desa-desa lain juga. Kayak durian ini Pak, meskipun di sini di daerah Jember nggak ada musim, untuk Desa Suger Kidul ini pancet ada Pak. Jadi durian terus nggak pernah putus daerah sini. Nah ini yang sangat mencolok bedanya dari desa-desa lain untuk Desa Suger Kidul. Nah, kedepannya Desa Suger Kidul ini tambah makmur, dan kemakmuran ini juga akan menjadi salah satu yang lebih mencolok dari desa-desa lain. Ini harapan dari UMKM dari saya. Baik, terima kasih untuk Pak Halik, Ketua UMKM yang berada di Suger Kidul, dan juga Pak Kades. Terima kasih Bapak Ahmad Musemil. Semoga sukses selalu untuk Desa Suger Kidul, dan semoga bisa menginspirasi, menjadi inspirasi juga untuk desa-desa yang lain untuk berkembang dan terutama memiliki ciri khas yang tidak bisa ditiru oleh desa-desa yang lain yang begitu luar biasa, dan yang pastinya desa yang tidak hanya untuk kabupaten tapi sudah untuk Nusantara atau untuk nasional. Luar biasa, dan sukses juga untuk event Gebiar Desa Durian Nusantara 2026 sehingga nantinya bisa untuk mengangkat potensi UMKM yang berada di Desa Suger Kidul, dan yang pastinya masyarakatnya pun nantinya semoga semakin sejahtera. Terima kasih Pak Kades dan juga Pak Halik. Yang pastinya pemirsa, Gebiar Desa Durian Nusantara 2026 bukan sekedar panggung perayaan biasa, tapi momentum besar untuk mengungkit potensi lokal dan membuka jalan bagi desa lain di Indonesia. Suger Kidul telah menunjukkan bahwa ketika masyarakat, pemerintah desa, dan juga pelaku usaha bergerak bersama, potensi sederhana bisa menjelma menjadi kekuatan yang membanggakan.
Terima kasih telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube RRI Jember, serta saksikan podcast Sudut Pandang hanya di channel YouTube RRI Jember. Saya Vidi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.